Dalam tata cara berwudu terdapat rukun-rukun dan juga sunah-sunah berwudu. Sebelum masuk pada rukun berwudu, disunahkan untuk menghadap ke kiblat saat berwudu. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan dengan cara menyela-nyela jari-jari tangan disertai membaca ta'awudz atau basmalah dengan niat melakukan sunnah wudu. Kemudian berkumur-kumur serta menghirup air ke dalam hidung, kemudian dihembuskan agar kotoran dalam hidung dapat keluar. Rukun yang pertama dalam berwudu yakni niat. Niat dibacakan saat basuhan pertama pada rukun kedua, yakni membasuh wajah. Batas minimal membasuh wajah yakni batas panjangnya mulai dari tumbuhnya rambut sampai tulang dagu, sedangkan batas lebarnya sampai tulang rahang. Kemudian rukun yang ketiga yakni membasuh kedua tangan sampai siku. Rukun yang keempat yakni mengusap sebagian kepala atau mengusap rambut. Batas minimal mengusap rambut yakni sehelai rambut. Sunnah wudhu berikutnya yakni membasuh telinga. Tata cara membasuh telinga dengan meletakkan jari jempol di belakang daun telinga bagian bawah dan jari telunjuk diletakkan di batin daun telinga. Kemudian diputar ke atas agar merata. Rukun yang kelima yakni membasuh kedua kaki. Minimal membasuh kaki yakni di atas mata kaki. Kemudian menyela-nyela jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan atau jari tangan yang lain. Rukun yang keenam atau rukun yang terakhir yakni tertib atau urut-urut, sehingga gerakan wudhu tidak dapat dilakukan secara acak. Setelah rukun-rukun telah dilaksanakan secara sempurna, disunahkan untuk membaca doa sesudah wudhu. Dan dalam berwudu disunahkan dilakukan 3 kali pergerakan serta mendahulukan anggota bagian kanan. Tata cara tayamum. Pertama, siapkan debu atau permukaan berdebu yang suci seperti dinding. Sama halnya seperti wudu, sebelum tayamum disunahkan untuk membaca basmalah atau ta'awudz. Kemudian tempelkan telapak tangan dan dibarengi dengan rukun pertama yakni niat. Setelah itu, hentakkan kedua tangan dengan syarat jangan sampai telapak tangan menyentuh kulit yang lain, agar tidak mustakmal. Kemudian rukun yang kedua yakni mengusap wajah. Usapkan wajah dari dahi ke bawah menggunakan batin telapak tangan seperti pada video. Langkah berikutnya, tempelkan tangan lagi ke dinding sebelahnya, karena dinding yang tadi debu sudah hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk tayamum. Kemudian hentakkan lagi kedua tangan. Setelah itu masuk rukun ketiga yakni mengusap kedua tangan sampai siku. Caranya, usap bagian atas tangan kanan dari ujung jari-jari menggunakan batin jari-jari tangan kiri sampai siku, kemudian usap ke bawah tangan sampai pergelangan menggunakan batin telapak tangan, dan usap jempol menggunakan batin jari jempol. Kemudian usap tangan bagian kiri seperti gerakan mengusap tangan bagian kanan. Pada gerakan terakhir dan rukun yang terakhir yakni tayamum dilakukan secara tertib. Sunah-sunah tayamum hampir sama seperti sunah-sunah wudhu. Doa setelah tayamum juga sama seperti doa setelah wudhu. Dari video praktek wudhu ini dapat disimpulkan bahwa wudhu merupakan syarat penting sebelum melaksanakan ibadah, terutama sholat, dan harus dilakukan secara berurutan. Wudhu yang sah dan benar akan membuat ibadah menjadi lebih khusyuk dan bernilai di hadapan Allah. Pesan moral yang dapat diambil yakni, wudhu bukan hanya sekedar membasuh anggota tubuh, tetapi juga sebagai bentuk penyucian diri dari kotoran, dosa kecil, dan sifat negatif. Melalui wudhu kita diajarkan untuk menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan ketenangan hati. Dengan membiasakan diri berwudhu dengan benar, kita belajar menjadi pribadi yang lebih bersih, tertib, dan bertakwa.